Mengaji bersama menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa berjumpa di tempat ini, di salah satu di antara majelis-majelis ilmu, di salah satu di antara taman-taman surga. Kita duduk di tempat ini dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka mencari kebahagiaan. Sudah sering kita dengar sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang dia menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ilmu selain menjadi jalan kemudahan seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya ilmu juga sebagai jalan menuju kebahagiaan. Oleh sebab itu, selain seorang hamba ketika mencari ilmu, yang pertama meniatkan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan di dalam mencari ilmu, yang kemudian dia yakini bahwasanya menuntut ilmu hukumnya wajib atas dia, maka yang harus dia yakini adalah bahwasanya ilmu itu merupakan bekal bagi kehidupan yang akan dia lalui. Ingat bahwa kita ini hidup berdasarkan sunatullah. Kita terlahir ke dunia ini, kemudian kita akan kembali. Seorang yang dilahirkan dia akan mati. Orang yang muda dia akan dewasa. Orang
dia akan sakit pada masanya. Demikian juga orang yang kaya, pada suatu masanya dia akan ada pada saat-saat di mana harta tersebut tidak berguna baginya ketika kematian sudah datang. Demikian juga orang yang memiliki kekuasaan, suatu saat nanti kekuasaannya itu akan hilang, akan tiada. Namun apa yang membedakan antara manusia tersebut? Yang membedakan adalah ilmu. Ilmu akan membedakan antara kualitas hidup seseorang, antara baik dan buruk, antara bahagia dan antara dia sengsara. Bukankah kita juga mendengar perkataan Imam Malik rahimahullah, di mana beliau mengatakan al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Bagaimana sifat cahaya juga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Cahaya itu menerangi. Sifat cahaya itu menerangi. Menerangi perjalanan seseorang di waktu malam. Ilmu itu bagaikan petunjuk, seperti halnya bintang-bintang dijadikan petunjuk di tengah-tengah lautan dan samudera ketika seseorang kehilangan arah. Ilmu itu sifatnya menerangi. Oleh sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan seseorang yang bodoh, yang tidak mengetahui dan tidak memiliki ilmu, dia seperti orang yang buta, menunjukkan bahwasanya dia tidak mampu untuk melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Apakah orang yang mengetahui bahwasanya kebenaran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu sama dengan orang yang buta? Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Innama yatadhakkaru ulul albab. Hanyalah orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini bertanya, apakah sama orang yang berilmu, mengilmui tentang perkara yang dibawa oleh Rasulullah SAW daripada Al-Quran dan juga hadis, apakah sama kondisinya dengan orang yang buta? Orang yang buta itu adalah orang yang kehilangan cahaya, orang yang tidak berguna. Ketika cahaya tersebut ada di sisinya di siang hari yang begitu terik, yang cahayanya meliputi bumi, namun ketika seseorang buta, tidak bermanfaat cahaya tersebut. Dia seperti orang yang berada di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah lautan. Itulah kondisi orang yang tidak berilmu, menunjukkan bahwasanya kehidupan yang akan dilaluinya adalah kehidupan yang suram, kehidupan yang gelap, kehidupan yang kelam, seperti kelamnya malam. Oleh sebab itu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu itu dibutuhkan oleh manusia dalam segala aspek, dalam seluruh dimensi kehidupannya. Bahkan ilmu lah yang telah membedakan
manusia dengan makhluk yang lainnya. Ilmu lah yang menjadikan manusia memiliki keutamaan dibanding makhluk-makhluk yang lainnya, bahkan dibanding dengan malaikat, karena ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, ketika Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi ini dari bangsa manusia, yang kemudian para malaikat berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat mengatakan, ya Allah, apa engkau hendak menjadikan di bumi ini man yufsidu fiha, yang akan merusak di sana, wa yasfiku ad-dima, yang akan menumpahkan darah, sedangkan kami adalah makhluk-makhluk yang taat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, kami memuji dengan pujian, wa nuqaddisu lak, dan kami senantiasa mensucikan Engkau ya Allah. Namun setelah itu bagaimana yang terjadi? Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, untuk membuktikan bahwasanya manusia ini layak Allah jadikan sebagai khalifah yang memakmurkan dunia ini. Allah berikan ilmu padanya, sehingga Allah katakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, kemudian Allah memberikan ilmu kepada Adam tentang nama-nama segala sesuatu. Yang mana setelah itu Allah mengatakan kepada malaikat, thumma 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni. Kalau memang demikian yang kalian klaim tadi benar, anbi'uni, coba beritahukan kepada kami bi asma'i haula, dengan nama-nama ya sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan pada saat itu. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Ternyata malaikat tidak mengetahuinya. Apa yang menjadikan keutamaan bagi manusia itu? Ilmu. Saya tadi sampaikan bahwasanya manusia itu secara umum sama. Dia dilahirkan, dia tumbuh, dewasa, menikah, ada yang sehat, kemudian sakit, ada yang kaya, kemudian miskin. Begitulah kehidupan. Namun yang membedakan antara mereka adalah ilmu. Yang membedakan mereka adalah ilmu. Dan ilmu itu tidak hanya dibutuhkan dalam perkara-perkara yang besar saja. Ilmu itu dibutuhkan oleh kita sampai kepada hal yang kecil. Oleh sebab itu disebutkan ada hal yang dianggap kecil namun menjadikan dia celaka, bahkan mendapatkan kecelakaan yang sangat berat. Apa itu? Menyebabkan dia disiksa di alam kuburnya. Kapan? Ketika seseorang meremehkan urusan buang hajatnya, ketika seseorang tidak peduli dengan kebersihan pakaian serta badannya, sehingga terkena air kencing. Oleh sebab apa itu? Karena dia tidak berilmu, karena dia tidak mengetahui, dia tidak memperdulikannya. Dan ingat, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu itu bukan hanya ilmu yang mencakup tentang urusan atau tentang materi tauhid, fikih, hadis, tafsir saja, bukan. Melainkan ilmu juga termasuk ke dalamnya adalah bagaimana seseorang bermuamalah. Bermuamalah. Seorang itu hidup, dia bermuamalah dengan dirinya, dengan pasangannya, dengan orang tua, dengan anak, dengan tetangganya, dengan rekan kerjanya, masyarakat. Di mana seseorang ketika dihadapkan dengan
urusan yang sangat kompleks ini, maka seseorang dituntut untuk memiliki ilmu, memiliki mental, memiliki hati yang bersih untuk berbaur dengan mereka. Karena tidak atau bukan hal yang tidak mungkin ketika bergaul dengan mereka kita akan mendapatkan goresan-goresan yang membuat hati kita ini terluka. Ya, membuat hati seseorang itu hancur, kehilangan harapan. Maka disinilah kita perlu ilmu. Ingat suatu nasihat yang terlontar daripada lisan seorang ulama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Di dalam salah satu tulisannya beliau mengatakan, wa an yaj'alakum mimman idza u'tiya syakar wa idza butuliya sabar wa idza adnab istaghfar fa inna hadhihi al-umur al-thalatha min unwan sa'adati al-'abd. Beliau mengatakan bagaimana? Beliau mengatakan, semoga Allah menjadikan kalian termasuk orang-orang yang apabila diberi nikmat kalian bersyukur, apabila kalian diuji kalian bersabar, dan apabila kalian melakukan kesalahan kalian bersegera untuk beristighfar. Karena tiga perkara itu merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba. Beliau mengatakan tiga hal yang perlu kita ilmui, yang perlu kita ketahui. Di antara ketiga hal tersebut beliau mengatakan apa? Idza u'tiya syakar, kalau kalian diberi kalian bersyukur. Wa idza butuliya sabar, kalau kalian diuji kalian bersabar. Wa idza adnaba istaghfar, dan apabila kalian melakukan kesalahan kalian bersegera untuk istighfar. Fa inna hadhihi al-umur al-thalatha min unwan sa'adati al-'abd, adalah tanda kebahagiaan seorang hamba. Sehingga yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita dapat mengilmui sebenar-benarnya. Yang pertama adalah rasa syukur. Rasa syukur kita. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, syukur itu tidak sebatas pada kata hamdalah yang terlisankan dari lisan kita. Syukur itu melainkan adalah pujian lisan yang disertai pengakuan hati terhadap seluruh nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan konsep syukur yang benar itu yang terlahir daripada i'tiraful qalbi, pengakuan hati atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Di mana apabila seseorang telah mengakui nikmat tersebut dalam hatinya, yang kemudian dia lisankan, yang kemudian dia menyebut-nyebut nikmat tersebut dalam situasi dan kondisi yang layak untuk disebutkan di sana, disertai dengan ketaatan yang tulus, mencerminkan rasa terima kasih dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sang pemberi nikmat. Dan syukur ini merupakan kebahagiaan atau puncak kebahagiaan seorang hamba. Apa itu? Ketika dia mengetahui bahwasanya rasa syukur itu justru melebihi nikmatnya, kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Ada orang-orang yang dia itu bisa bersyukur di setiap keadaan.
Itu sulit. Ada orang-orang yang bisa bersyukur di setiap keadaan, baik ketika dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam keadaan ketika nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada orang yang mampu terus bersyukur dalam setiap keadaan? Karena dia mengetahui, dia faham bahwasanya nikmat, mensyukuri nikmat itu lebih besar daripada nikmat itu sendiri. Ketika nikmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia masih bisa bersyukur. Kenapa? Karena yang dia rasakan bersyukur itu merupakan suatu kenikmatan yang tiada tara, yang tiada bandingannya. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ar-Risalah beliau mengatakan apa? Walhamdulillahilladzi la yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin minhu. Segala puji bagi Allah, segala puji kepunyaan Allah, zat yang nikmatnya tak akan mampu disyukuri tanpa nikmat darinya pula. Ini menunjukkan bahwa mensyukuri nikmat itu adalah bagian dari nikmat. Ketika kita berhenti mensyukuri nikmat, maka itulah saat-saat kita dicabut kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berhenti menjadi hamba yang bersyukur. Karena seorang itu mudah untuk bersyukur, artinya lebih mudah ketika diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang untuk mengucapkan Alhamdulillah itu terasa berat. Kalau dalam keadaan lapang, Allah berikan kemudahan, ya, mudah untuk mengucapkan Alhamdulillah. Namun ketika dicabut kenikmatan tersebut, dicabut pula ucapan syukur di dalam lisannya. Kembali, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bagaimana segala puji kepunyaan Allah, zat yang nikmatnya takkan mampu disyukuri tanpa nikmat darinya pula. Tujibu ala muaddi madhi ni'amihi bi'adaiha ni'matan hadithatan yajibu alaihi syukruhu biha. Dengannya ia akan mendapatkan nikmat yang lain yang mestilah ia syukuri kembali. Jadi kalau seseorang bersyukur dan benar dalam bersyukur, maka sejatinya dia tidak akan pernah berhenti dalam bersyukur. Karena syukur dia, ucapan syukur dia akan melahirkan syukur yang lainnya. Karena dia bersyukur bisa bersyukur. Itulah rahasia kenapa Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan gelar yang begitu luar biasa. Allah berfirman, innahu kana 'abdan syakura. 'Abdan syakura Nabi Nuh itu. Maka mari kita berkaca kepada kisah Rasul pertama di bumi ini, Nabi Nuh alaihissalam, yang digelari oleh Allah sebagai 'abdan syakura. Apa arti 'abdan syakura? Hamba yang pandai bersyukur. Padahal setahu saya di dalam Al-Quran nyaris tidak diceritakan tentang nikmat apa yang telah beliau dapatkan sehingga beliau bisa menjadi 'abdan syakura, selain daripada ujian-ujian yang Allah berikan kepada beliau. 950 tahun beliau berdakwah. Beliau berdakwah tidak kurang dari 950 tahun. Namun meski demikian tidak menjadikan orang-orang terdekatnya beriman kepada apa yang beliau bawa. Istrinya kafir, anaknya kafir. Ini secara mental sangatlah berat. Ya, bayangkan saja kalau itu terjadi pada diri kita. Apa perasaan Anda selaku pemimpin keluarga yang sudah berusaha baik dan soleh namun masih mendapatkan
perlakuan dari keluarga, perlakuan yang tidak diharapkan oleh Anda, tidak diharapkan oleh kita. Anda berharap anak, istri menghormati, menuruti kata dan perintah Anda, mendengar nasihat dan saran Anda. Namun yang didapat adalah sebaliknya, pembangkangan demi pembangkangan. Bagaimana perasaan Anda? Bagaimana? Berat ini mental seperti itu. Ya, kita akan mengatakan, saya ini sudah berusaha soleh, saya ini orang soleh, dihargai oleh orang lain. Di luar sana teman-teman saya melihat saya adalah orang yang soleh, orang yang berilmu. Namun kenapa istri saya tidak menghormati saya? Diminta untuk ini membangkang, diminta untuk itu dia membangkang juga. Ini akan membuat dia stres. Tidakkah kita membayangkan bagaimana kondisi Nabi Nuh alaihissalam, sedangkan beliau itu bukan hanya kesalehan beliau, itu bukan hanya katanya, bukan hanya sebagai anggapan diri beliau adalah orang yang saleh, bukan. Kesalehan beliau itu adalah kesalehan yang benar-benar telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Beliau telah dijadikan seorang nabi dan seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terjamin kesalehannya. Namun apa rahasianya? Beliau bisa memiliki mental yang sedahsyat itu, bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena beliau betul-betul memahami bahwasanya nikmat terbesar adalah ketika beliau menjadi hamba yang saleh, yang taat kepada Allah tanpa memperdulikan apapun selain itu. Beliau mensyukuri ketika dijadikan seorang nabi, seorang rasul, beliau mensyukuri itu, dan itu merupakan nikmat yang tidak diberikan kepada hamba yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Ya, Allah katakan mereka adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kepada mereka dari para nabi. Nikmat apa? Nikmat kenabian, nikmat kerasulan. Kenabian, kerasulan itu adalah nikmat kesalehan, nikmat hidayah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kenikmatan dunia yang lainnya jauh daripadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencela di dalam Al-Qur'an orang-orang yang berilmu namun ilmunya hanya sebatas pengetahuan dia terhadap dunia. Apa Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka mengetahui sesuatu yang nampak saja daripada dunia ini. Mereka pintar usaha, pintar mencari dunia, pintar mendapatkan gelar dan jabatan. Wahum bil akhirati hum ghafilun. Namun pengetahuan mereka tentang akhirat nol, lalai. Allah celah di dalam Al-Quran. Ya, maka seorang yang telah mengecap manisnya syukur tadi, ia akan menyadari bahwa mempertahankan rasa syukur itu dalam hatinya lebih penting daripada mempertahankan segala nikmat zahir yang berada di sekelilingnya. Nikmat syukur. Sehingga ketika dia ditimpa dengan berbagai musibah, dia akan senantiasa bahagia. Kapan? Dia tahu ilmunya. Dia mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah rahasia kenapa seorang hamba itu bisa bahagia di tengah-tengah berbagai cobaan yang menimpanya. Orang lain melihatnya dia adalah sengsara, kasihan sekali dia. Namun dia mengatakan tidak. Justru saya mendapatkan kebahagiaan yang tidak mampu dijangkau oleh siapapun.
yang tidak mengetahui hakikat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam bersyukur itu kita harus benar. Bersyukur itu diawali dengan hati kita mengetahui dan mengakui bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkiruna. Allah mencela orang-orang yang mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Siapa itu? Mereka yang apabila diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan, "Oh, ini hasil jerih payahku. Ini adalah hasil usahaku. Ini hasil kecerdasanku." Jangan. Karena perkataan seperti itu akan menghilangkan rasa syukur dari lisan kita. Bahkan Allah akan cabut syukur tersebut dari hati kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang kufur. Sedangkan orang-orang yang kufur itu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Orang yang dia tidak mengingat bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah. Allah berfirman, "Man a'rada an dzikri." Dan siapa yang dia berpaling dari mengingatku. Salah satu mengingat Allah adalah kita ingat bahwasanya nikmat ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang melupakan hal itu, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ma'isyatan dhanka. Aku akan berikan kepada dia kehidupan yang suram. Meski dia dikelilingi dengan berbagai kenikmatan dunia, namun ingatlah kenikmatan tersebut adalah kenikmatan yang semu. Kebahagiaan yang dia senantiasa ucapkan, saya bahagia, itu adalah fata morgana. Tidak sebenar-benarnya kenikmatan yang menimpa. Jadi akhwafina Allah wa iyyakum, pentingnya kita berilmu. Pentingnya kita berilmu, mengetahui apa saja yang harus kita ketahui daripada konsep syukur kita kepada Allah. Dan yang kedua adalah bagaimana kita mampu bersabar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian. Bahkan Allah menaruh cintanya. Allah mencintai orang-orang yang bersabar dalam Al-Quran. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Allah mau bersamai dia. Allah menaruh kecintaan kepada orang yang bersabar. Kenapa? Karena sabar itu manis. Hakikatnya manis. Namun yang dirasakan oleh setiap orang atau kebanyakan orang, sabar itu pahit. Bagaimana tidak? Kesabaran itu harus dia upayakan manakala dia mendapatkan ujian-ujian yang membuat hatinya sempit, yang membuat dadanya sempit. Namun dia harus bersabar. Kenapa harus bersabar? Orang yang benar-benar bersabar kepada keadaan tersebut, setidaknya dia mengetahui bahwasanya apa yang menimpanya itu adalah ketentuan Allah, itu adalah pilihan Allah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan sesuatu yang buruk bagi hamba-hambanya. Ya. Maka seseorang akan mencintai yang menjadi takdirnya, akan mencintai yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia merasakan manis di saat orang lain merasakannya pahit. Ya, demikian. Kita jeda dulu dengan adab. Silakan.
Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menaruh cintanya, Allah membersamai orang-orang yang bersabar. Yang bersabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala selalu berbaik sangka kepadanya. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran Allah menyifati sabar itu dengan indah. Di dalam surah Yusuf beliau Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana? Ketika menghayatkan Nabi Yaqub alaihissalam, fasabrun jamil. Dalam surah lain juga Allah mengatakan fasbir sabran jamila. Indah sabar itu. Kenapa indah? Nabi Yaqub mengatakan bagaimana? Wa'alamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui sesuatu yang tentu saja ilmu beliau ini adalah ilmu yang Allah wahyukan kepada beliau. Wa'alamu minallahi ma la ta'lamun, yang tidak kalian ketahui. Orang yang betul-betul faham tentang bagaimana nikmatnya bersabar yang lahir daripada ilmu yang benar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah melakukan suatu keburukan, tidak pernah. Takdir yang Allah takdirkan, tentukan kepada kita itu tidak pernah buruk. Akan tetapi adanya takdir yang baik, takdir yang buruk itu adalah berdasarkan apa yang dirasakan oleh manusia ketika melihat merasakan takdir tersebut. Sama halnya ketika seseorang minum obat dia, maka dia akan merasakan pahit. Namun dokter itu ketika memberikan obat yang pahit, dokter bukan sedang membenci kita, bukan sedang menginginkan kita itu celaka. Kita ingin sembuh. Demikian Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan kepada seseorang untuk mengukur sejauh mana rasa cinta dia kepada Allah, bagaimana berbaik sangka dia kepada Allah, apakah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabrun jamil, kesabaran yang indah. Oleh sebab itu dibuktikan oleh Nabi Yaqub alaihissalam, diwujudkan oleh beliau ketika beliau kehilangan anak yang beliau sangat cintai. Di saat-saat keluarganya yang tidak mengetahui mengatakan tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin, kamu selalu mengingat Yusuf terus hingga kamu seperti ini, binasa sampai buta. Namun apa yang beliau katakan? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanyalah mengadukan seluruh bathi wa huzni. Bathi itu adalah kekhawatiran atas sesuatu yang akan datang, sedangkan huzn itu adalah suatu kekhawatiran kepada sesuatu yang telah berlalu, kepada sesuatu yang telah berlalu. Maka orang yang bersabar, yang mengetahui ilmunya, dia akan seperti itu. Dia tidak akan mengumbar kesedihannya. Dan itulah bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu manakala dia ditimpa ujian. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinilah bahwasanya apa yang kita upayakan hari ini, kita senantiasa hadir di kajian, duduk di kajian, yang dibahas adalah syukur, adalah sabar, adalah berharap kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak merasakannya hari ini manfaat kita belajar, ingatlah suatu saat ketika Allah menguji kita, Allah akan berikan hati kepada kita dengan hati yang kuat, menahan cobaan takdir, keputusan yang Allah berikan kepada kita. Dan itu tidaklah mudah, tidaklah mudah. Ada orang yang ketika ditimpa ujian maka dia langsung kehilangan harapan, sedangkan Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang salah memahami konsep rizki, dia akan berputus asa manakala tangannya, kakinya tidak mampu bergerak lagi. Apa yang harus saya lakukan untuk memberikan nafkah kepada anak istri saya? Allah membantahnya semua di dalam Al-Quran. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang telah memberi rizki anak-anak kalian dan juga kalian. Lahir dari mana ini? Dari ilmu. Kalau kita memahami konsep ini secara utuh, akan bahagia. Yakin akan bahagia. Manakala dia diberikan nikmat oleh Allah, dia akan mampu menjadi hamba yang bersyukur dengan syukur yang maksimal, meskipun syukurnya itu tidak akan mampu untuk menyamai nikmat yang Allah berikan. Dan manakala ketika dia diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, dia juga akan mampu bersabar. Bahkan dia akan bisa melewati level yang lebih dari itu, apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal yang wajib dia lakukan, yaitu bersabar terhadap musibah. Namun manakala seseorang tidak berilmu, dia tidak mengetahui apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, apa yang Allah janjikan kepada hamba-hamba yang ketika diuji, apa itu konsep takdir dan bagaimana dia akan bertahan. Kaman huwa a'ma, kata Allah. Sama enggak orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Orang yang tidak berilmu itu orang yang buta, kata Allah. Gelap hidupnya, suram hidupnya. Bukan demikian, kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya duduknya kita di majelis ilmu ini, hadirnya kita pada setiap kajian, meskipun materinya senantiasa itu saja diulang-ulang terus, ketahuilah sesungguhnya itu adalah sesuatu yang akan menguatkan hati kita. Kapan? Ketika saatnya tiba. Karena tadi saya sampaikan dari awal, yang sehat pasti sakit, yang hidup pasti mati. Ketika seseorang mengumpulkan sesuatu yang dia cintai, maka dia harus siap untuk kehilangan sesuatu itu. Betul tidak? Karena tidak ada sesuatu yang terus-menerus ada dalam hidupnya. Ketika dia memiliki anak menjadi penyejuk pandangan, dia harus siap kehilangan anaknya. Betul tidak? Harus siap. Namun manakala seorang tidak mempersiapkan dengan ilmu, yang dimana ilmu ini tidak akan terbentuk dengan sehari dua hari, tidak. Bertahun-tahun membentuk ilmu ini supaya bisa meresap ke dalam jiwa kita. Sehingga inilah poin kajian pada malam hari, pada malam ini, dimana ilmu, selain ilmu itu menjadi jalan yang akan mendekatkan, memudahkan kita menuju surga Allah, ketahuilah bahwasanya ilmu itu menjadi jalan kebahagiaan kita di dalam menempuh kehidupan kita. Itu perlu ilmu. Tanpa ilmu kita itu buta, gelap, tidak ada tempat untuk bersandar, tidak ada sesuatu yang bisa kita pegang. Maka berusaha istiqamah di atas ilmu ini, karena ilmu ini sejatinya adalah agama kita. Yang kita jadikan pedoman di dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini, dan akan kita bawa kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu tentang kesabaran, ilmu tentang syukur, ilmu tentang berhusnudzan kepada Allah, berharap kepada Allah, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang memberikan cahaya pada kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.